Salam, selamat berjumpa kembali di dalam Blessing Inspiration. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang privilege atau hak istimewa sebagai orang percaya. Dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan buat kita semua, kalau kita punya privilege, kita punya satu hak istimewa. Kalau kita punya privilege atau hak istimewa, apa bedanya kita dengan orang dunia? Yang pertama, semua manusia menanggung hal yang sama, kita tahu. Bahkan Roma 8 ayat 22 berkata begini, "Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin." Ya, jadi ternyata baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, orang yang di dalam Tuhan maupun yang tidak di dalam Tuhan, mereka sama-sama mengalami sakit bersalin. Artinya bahkan sakit yang lain pun dirasakan sama. Kita sama-sama lapar kalau belum makan, kita akan merasa haus kalau belum minum, dan sebagainya. Sama apa yang kita rasakan. Ya, lalu apa bedanya dengan orang dunia? Itu pertanyaan yang pertama. Semua manusia akan berakhir sama. Ini diakui bahkan Pengkhotbah 3 ayat 19 memberitahu kepada kita, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ayat 22, "Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik dari manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia." Nah, jadi apa yang membedakan? Karena ternyata bahkan pengkhotbah berkata manusia sama dengan binatang, di mana akhirnya pun akan mati, kembali kepada debu, kembali ke tanah. Jadi terus apa sih yang membedakan? Apa sih privilege-nya? Di mana privilege-nya? Kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, saya mau beritahu 3 hal pada saudara bahwa yang membedakan atau yang menjadikan privilege buat kita adalah yang pertama, Tuhan janji akan menolong dan memberikan jalan keluar. Jadi kalaupun orang percaya maupun orang yang tidak percaya, orang yang di dalam Tuhan maupun yang tidak, memang sama-sama mengalami persoalan, sama-sama mengalami permasalahan, sama-sama mengalami kesulitan. Tetapi bagi orang percaya, dia punya privilege, yaitu apa? Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar. Ini satu hal yang luar biasa, saudaraku. Roma 8 ayat 28, ayat yang sangat terkenal buat kita semua, dikatakan begini, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Luar biasa, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Ini yang membedakan. Bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Artinya berarti ada sesuatu yang tidak baik yang sedang terjadi dalam hidup kita, lalu Allah turut bekerja untuk mengirimkan kebaikan buat saya dan saudara. Namun ada syaratnya, saudaraku, yaitu apa? Bagi yang mengasihi Dia. Nah, inilah. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, maka privilege ini menjadi milik kita. Dan yang hidup dalam panggilan Tuhan. Kemudian yang kedua, yang membedakan adalah Tuhan menjanjikan keselamatan. Jadi, meskipun sama-sama kita semua nanti akan berakhir dengan menghembuskan nafas, kita semua akan mati. Semua yang hidup akan mati, tetapi yang berbeda adalah orang yang di luar Tuhan, dia akan mati dan dibangkitkan untuk dihukum selama-lamanya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima keselamatan, dia mati untuk dibangkitkan dalam kemuliaan sampai selama-lamanya juga. Jadi meskipun sama-sama akan kembali menjadi debu, kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan dan kekekalan, saudaraku. Roma 8 ayat 1 dan 2. "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Luar biasa. Ya, luar biasa. Haleluya. Menjadi warga kerajaan surga itulah privilege kita. Mempunyai hak waris sebagai anak. Mempunyai hidup yang kekal, dibebaskan dari segala dosa. Tentang hak waris sebagai anak, mungkin ada yang bertanya,
pernah ada satu kali yang berkata gini, ayat-ayat firman Tuhan ini untuk orang Israel, untuk orang Yahudi. Sedangkan kalau kita yang orang Cina, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, dari suku Dayak, mungkin dari suku-suku yang lain, itu bukan buat kita. Apakah begitu saudaraku? Ternyata tidak. Nanti saudara bisa temukan di dalam Alkitab bahwa dikatakan bahwa sekalipun kita bukan diperanakan oleh darah dan daging, tetapi waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita pun akan disebut sebagai keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah melalui Abraham itu. Ya, jadi melalui penyaliban Kristus Yesus di kayu salib dan kita menerima keselamatan itu, maka kita pun berhak disebut sebagai anak-anak Allah dan berhak menerima janji atau sebagai ahli waris kerajaan surga. Ini luar biasa, sebuah privilege yang luar biasa. Tidak ada kepercayaan lain yang mengajarkan seperti ini, saudaraku. Yang ketiga, kita butuh respon, ya, butuh respon dari kita. Respon kita adalah bertekun di dalam Tuhan. Filipi 2 ayat 12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Jadi, kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita harus terus mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Memang betul tidak ada yang bisa mencurinya. Tidak ada yang bisa memisahkannya. Bahkan di dalam Roma nanti dikatakan bahwa ketelanjangan, kelaparan, penindasan, penganiayaan, dan sebagainya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi kalau kita sendiri menanggalkannya, saudaraku, maka itu bisa terjadi. Oleh sebab itu, kerjakan dengan gentar, dengan takut, dengan sungguh-sungguh keselamatan yang sudah saudara pegang. Jadi tantangan terbesar setiap manusia adalah konsistensi di poin ketiga ini. Tantangan kita adalah konsistensi. Artinya apa? Kita bisa apa tidak untuk terus secara konsisten, bisa atau tidak untuk terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu. Jadi kerjakan terus-menerus, jangan pernah merasa bosan, dan terus jaga ritme kerohanian saudara. Jadi jangan biarkan menjadi kendor, jangan biarkan menjadi suam-suam kuku, jangan biarkan kerohanian kita mengalami kemunduran di dalam pelayanan maupun dalam kehidupan, di dalam semangat melayani dan sebagainya. Jadi teruslah bersemangat, jaga konsistensi api Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di dalam Blessing Inspiration berikutnya. Hari ini saya ingatkan kembali, kita punya privilege, satu hak yang luar biasa, hak istimewa sebagai anak-anak Allah. God bless you all.